Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba para murid, kreatif dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon akan menampilkan tayangan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervis akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Deni Indriani dari SDN 3 Pasuruan. Saya Wahyudi dari SDN 1 Kalibuntu. Dan saya Ayat Abdul Rahman dari SDN 3 Pekan Losari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Diki. Bagaimana nih kabarnya Ibu Deni? Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah Bu, saya juga kabar baik Bu. Ini begini Bu Deni, Ya. kita melakukan coaching sebagai langkah awal. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap ya? Siap Pak. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini. Iya Pak. Baik Ibu, pada proses coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana nanti cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut respon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, berikutnya, Ibu juga jangan lupa untuk bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini. Baik Bapak. Yang ingin saya kembangkan kompetensi dari coaching yaitu present, kemudian akan aktif dan memberikan pertanyaan. Oh enggak, ini ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi kali ini? Yang paling spesifiknya saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan. Kemudian yang terakhir ya Bu, Ya, harapan atau indikator pencapaian apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? saya ingin coach saya itu berhasil menemukan solusi sendiri dari permasalahannya atau minimalnya beliau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya nanti. Ya, baik. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita kali ini. Setelah ini silakan Ibu Deni bisa melakukan proses coaching terhadap coaching. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya, sama Ibu. Selamat siang Bu Deni. Selamat siang Pak Aep. Bu Deni punya waktu luang di sini Pak? Oh ada, silakan Bapak mau apa ya sama saya. Mohon maaf nih Bu Deni, saya jadi mengganggu waktu aku. Tidak apa-apa Pak Aep, santai saja. Begini nih, saya mau curhat boleh? Oh boleh, dengan senang hati. Ya, tentang masalah saya ini kebetulan ya saya punya masalah kan bisa bantu. Masalahnya apa ya Pak Aep? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa bantu. Sebenarnya sih saya hanya ingin mendapatkan solusi atas sebuah masalah atau masalah yang sedang dihadapi punya. Oh iya, coba ceritakan. Apa masalahnya?
Iya Ibu, begini. Bapak Ibu ingat tidak? Beberapa hari yang lalu, Pak Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas. Ya. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari beliau. Kok bisa Pak? Memangnya kenapa Pak Aib dapat teguran? Kalau menurut saya sih, sebenarnya masalahnya tidak begitu serius sih Bu. Tidak serius? Tidak serius bagaimana maksudnya? Pak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apa Bapak tidak bisa mengelola kelas? Atau ada siswa yang konflik di kelas atau bagaimana? Beliau seperti kurang setuju waktu saya mengajar, tapi saya tidak memakai buku teks Bu. Oh begitu. Lalu tanggapan Pak Aib terhadap Pak Kepala Sekolah bagaimana? Kalau saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau, selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber Bu. Bisa dari referensi Bu, Ya, dari perpustakaan khusus ya. ya. Terus tapi perusahaan itu sudah mengacu kurikulum. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tanya, memangnya Pak Aib bagaimana selama proses belajar mengajar di kelas? Itu Bu, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dan berbagai cara. Selain itu, saya juga sebenarnya sudah mengajak siswa untuk menonton video-video Bu, banyak video yang saya tonton. Bagus itu. Pembelajaran yang interaktif juga sudah saya, termasuk yang menyenangkan juga sudah saya laksanakan. Ya. Tapi Menurut saya, sumber-sumber belajar yang sebenarnya sudah memudahkan siswa, jadi sehingga siswa yang saya amati juga sudah termotivasi gitu saya dan mengacu pada kurikulum. tapi Bapak tidak menggunakan buku teks. Gitu. Iya. Mengapa Pak? Saya sih tidak berpikir ke arah sana Bu. Selama ini ada beberapa siswa yang masih maksimal, mungkin karena tidak menggunakan teks itu ya. Iya, sebenarnya sih sudah cukup baik apa yang Pak lakukan di kelas ya. Ya. Sudah memakai berbagai sumber, sudah menonton video. Hanya saja, ini sedikit saya ingatkan Pak, kali Pak Aib terlupa, karakter siswa kan berbeda-beda Pak. Jadi ada yang namanya diferensiasi. Kemungkinan kebutuhan belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul juga ya Bu ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang kurang maksimal, mungkin ke arah sana juga. Nah, bisa saya amati itu mungkin karena kurangnya Bapak dalam penggunaan buku teks di kelas Pak. Mungkin maksud Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Ya juga ya Bu ya. Saya pikir ada benarnya juga ya. Ya. Nah, setelah Pak Aib bercerita, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Terus terang sih beberapa hari ini saya merasa punya mampu. Saya menjadi besar dan memang kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga banyak pekerjaan yang lain ada agak terganggu, banyak yang harus saya kerjakan. Saya paham. Jadi begini, coba saya simpulkan ya. Ya, silakan. Setelah dilakukan supervisi oleh kepala sekolah, menjadi kurang nyaman, ada kegelisahan, apakah memang betul seperti itu buku teks sebagai sumber belajar. Tapi Pak Aib waktu merespon dari kepala sekolah mungkin sedikit membuat beliau tersinggung, begitu ya? Iya. Ya, sepertinya ya kadang-kadang betul ya tidak masalah. Baik, sekarang saya paham. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Pak Aib ke depannya?
rencana saya mungkin pertama sih saya ingin masuk sekolah dulu. Saya meminta maaf kepada beliau. Saya menyadari apa yang beliau maksud itu mungkin baik untuk saya dan juga diberi di kelas saya. Kemudian terkait proses belajar, tentunya saya juga akan menggunakan teks dan meminta saran kepada beliau bagaimana menjalankan proses belajar dan mengajar yang Luar biasa sekali ya Pak Aep, ini itu sebuah rencana yang bagus. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar di Pak Aep di kelas Bapak selanjutnya? Ya setelah ini saya akan memakai teks untuk belajar utamanya dalam menyelesaikan masalahnya. Tapi mungkin akan saya berurusan dengan atasan kita ya. Ya. Oke. Saya agak khawatir takut salah. Oke. Langkah Pak Aep sudah tepat sekali. Saya setuju dengan itu. Kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk menemui Bapak kepala sekolah? Ya, saya sih rencananya mungkin akan tempat beliau. Ya. Jadi ya supaya sekarang sih saya sudah mulai merasa lega ya Bu ya. Ya. Karena itu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini kan yang kita hadapi atasan kita ya Bu ya. Iya. Takutnya apa yang saya laksanakan ini langkahnya salah atau keliru. Iya. Mudah-mudahan rencana Bapak dapat berjalan sesuai harapannya Pak. Lalu dukungan apa yang Pak Aep butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman, baik itu di sekolah, di KKG, atau mungkin di komunitas lain. Tujuan apa ya? Supaya bisa sama-sama berbagi dan sama-sama mendukung dalam proses pembelajaran. Itu ide yang bagus sekali Pak Aep. Semoga cepat terselesaikan dan Pak Aep kembali dapat bekerja dalam suasana hati yang tenang, yang nyaman. Tetap semangat ya Pak ya. Amin, amin sekali. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Curhatan saya. Amin, sama-sama. Saya merasa lebih lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan Amin. siswa saya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Aep. Iya, alhamdulillah sudah. Ya, baik Bu Deni. Sebelum penutupan, saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Boleh. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Deni lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Jadi di coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai dengan alur diktat, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur diktat ini membuat coach berhasil menggali dan menceritakan permasalahan apa yang sedang dia hadapi serta menemukan solusi-solusinya sendiri. Itu Bapak. Baik Bu Deni. Ya. Jadi setelah tadi saya mengamati jalannya proses coaching yang sudah Bu Deni lakukan, menurut pendapat saya secara keseluruhan prosesnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai ya Bu dengan alur tirta. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Deni juga tadi saya amati sudah mampu menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga beliau mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, selanjutnya tadi juga saya amati untuk proses coachingnya itu sudah sesuai ya Bu dengan prinsip coaching. Baik,
pertanyaan terakhir sebelum ditutup, Ya Pak. yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang barusan sudah dilakukan. Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi adalah saya paham proses dan alur kita, sehingga untuk proses coaching selanjutnya bisa lebih lancar lagi, tidak beribet, kemudian tidak tumpang tindih. Ya, Gitu Pak. baik. Ya, luar biasa ya Jenny ya. Jadi saya Terima kasih doakan Pak. semoga kedepannya Ibu Jenny bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Kemudian itu proses observasi kita kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.